Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auranisa. Saya sebagai moderator dari kelompok 7. Pada video kali ini akan menyampaikan tentang teori behaviorisme B.F. Skinner. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami Indah, saya sendiri, dan Ulia. Pertama adalah biografi B.F. Skinner sendiri. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi Burrhus Frederick Skinner, beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. B.F. Skinner sebagai pelopor behaviorisme menolak semua teori-teori kepribadian. Menurutnya, psikologi belum siap atau belum memiliki data faktual yang cukup untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Dia tidak membahas topik kepribadian secara khusus, kecuali sekedar menjadikannya sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner berbeda dengan pakar kepribadian yang pada umumnya dalam 3 hal. Pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal semacam insting, motif, drives, aktualisasi diri, superioritas, dan keamanan, dan secara ekstrim berpendapat psikologi harus membatasi diri, hanya menangani data yang dapat diobservasi. Lalu, struktur kepribadian dari teori behaviorisme B.F. Skinner sendiri ada tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Skinner tidak tertarik pada variabel struktural dari kepribadian. Menurutnya, mungkin dapat diperoleh ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian. Tetapi tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Jadi, Skinner lebih tertarik dengan aspek dan berubah-ubah dari kepribadian alih-alih aspek struktur yang tetap. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku menurut struktur kepribadian dari B.F. Skinner. Yang pertama adalah tingkah laku responden, yang artinya respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua adalah tingkah laku operan, yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa respon itu terjadi. Terjadi proses pengikatan stimulus baru dengan respon baru. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon, mana yang akan dipakainya untuk menganggap suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung pada efeknya pada lingkungan. Dinamika kepribadian. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru, dan organisme yang harus belajar merespon situasi baru itu memakai respon lama atau memakai respon yang baru dipelajari. Dia yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yakni bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku itu. Manusia dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu bentuk dasarnya ada 2, yaitu
conditioning klasik, dan conditioning operan. Contoh conditioning klasik itu pada anjing dan conditioning operan pada merpati. Pengaturan penguasaan atau schedule dan reinforcement. Yang pertama ada penguat berkelanjutan atau continue reinforcement. Yang kedua ada interval tetap atau fixed interval. Yang ketiga ada interval berubah atau variable interval. Dan yang keempat ada perbandingan interval atau fixed ratio. Dan yang kelima ada perbandingan perubahan atau variable ratio. Reinforcement bisa bersifat positif, bisa negatif. Penguat positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi terjadi lagi. Sebagai suatu stimulus, penguat positif disenangi sehingga organisme berubah agar stimulus itu muncul. Sebaliknya, penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Sebagai suatu stimulus, penguat negatif tidak disenangi sehingga organisme berubah menghindari atau membuat stimulus itu tidak muncul. Kemudian ada generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi adalah proses timbulnya respon dari stimulus, sedangkan diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus. Keduanya sangat penting bagi sarana belajar. Kemudian ada tingkah laku kontrol diri. Tingkah laku itu disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Namun, betapapun kuatnya stimulus dan penguat eksternal, manusia masih dapat mengubahnya memakai proses kontrol diri. Yang pertama, memindahkan atau menghindar dari situasi pengaruh. Yang kedua, ada penjenuhan, membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku. Yang ketiga ada stimuli yang tidak disukai, menciptakan stimulus tidak menyenangkan yang ditimbulkan bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Yang keempat, memperkuat diri, memberi reinforcement kepada diri sendiri terhadap prestasi dirinya. Dan yang kelima ada tingkah laku tahyul. Suatu respon dapat berhubungan dengan penguatan secara kebetulan tanpa menunjukkan hubungan yang sebab akibat yang jelas. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini terbagi menjadi 3. Pertama ada tingkah laku sosial, yaitu prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Respon sosial dan penguatannya terkadang sukar diidentifikasi dibanding yang non-sosial. Tetapi prinsip hukumnya sama untuk kedua kasus ini. Kedua ada patologi dan perubahan tingkah laku. Tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, kita bisa memanipulasi lingkungan agar tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku yang normal. Tingkah laku abnormal ini harus dipahami berdasarkan sejarah yang diterima seseorang, karena sangat mudah untuk mengubah perilaku abnormal ini. Ketiga, ada modifikasi tingkah laku. Nah, modifikasi tingkah laku ini merupakan taktik yang digunakan untuk memodifikasi perilaku yang bermasalah. Skinner menyarankan beberapa pendekatan, di antaranya pertama ada pembanjiran. Pembanjiran yaitu membanjiri klien dengan situasi atau penyebab yang menimbulkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan bertahan sampai individu yang bersangkutan menyadari bahwa yang dijelaskannya itu tidak terjadi. Yang kedua adalah terapi aversi. Terapi aversi menciptakan lingkungan untuk keadaan yang keengganan. Yang ketiga adalah pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Strategi ini dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku pada anak dengan melibatkan orang-orang di sekitarnya anak, khususnya orang tua dan guru. Yang keempat adalah latihan keterampilan sosial.
Latihan ini sering dipakai untuk membantu penderita depresi yang mungkin karena tidak memiliki keterampilan untuk memperolehnya. Yang terakhir adalah kartu berharga. Teknik yang didasari pada prinsip pengkondisian operan didesain untuk mengubah tingkah laku klien. Intervensi ini dapat dipakai untuk mendidik anak di rumah dan di sekolah, khususnya anak yang lambat belajar, autistik, dan dilekuensi. Lalu selanjutnya ada aplikasi teori behaviorisme. Ada 5 terapi yang dipaparkan oleh Webb Skinner. Pertama ada terapi aversi. Biasanya digunakan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan seperti kebiasaan gugup dan kelainan gerak. Kedua ada terapi desensitisasi. Tujuan terapi ini adalah untuk mengurangi respon kecemasan yang berlebihan terhadap stimulus tersebut. Ketiga ada terapi token ekonomi. Terapi ini adalah pendekatan yang menggunakan token atau poin sebagai bentuk penghargaan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Keempat ada terapi penguatan positif. Terapi ini biasanya menggunakan penghargaan seperti hadiah atau pujian untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Kelima ada terapi model. Terapi ini melibatkan penggunaan model atau contoh perilaku yang diinginkan sebagai alat belajar dan mengadopsi perilaku yang diinginkan tersebut. Kesimpulannya, dengan demikian, metode pembelajaran yang tercipta dari teori pembelajaran dapat dikategorikan bahwa bisa membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan para murid bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik. Apabila seseorang bisa menerapkan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik para siswanya, maka kegiatan belajar mengajar akan menyenangkan. Supaya lebih mudah untuk memahami teori ini, kita bisa lihat pada seorang anak kecil yang merasa senang ketika mendapatkan coklat dari orang tuanya. Dan anak kecil itu akan mengulangi perilaku yang sama. Rasa senang yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil itu merupakan perilaku operan dan coklat yang diberikan adalah penguatan positifnya. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Terima kasih.